Bab 646. Sialan. Sam menjadi marah begitu dia didorong menjauh. Beraninya kau menolakku. Apakah Anda tahu dengan siapa saya sekarang? Sial. Beraninya kau mendorongku pergi. Tamparan. Sam menamparkan wajah Daun. Pelacur. Kamu seharusnya senang menikah denganku. Beraninya kamu mendorongku. Apakah kamu memiliki permintaan kematian? Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dan bahkan seluruh keluarga Castaneda dalam sekejap mata. Yung Castaneda terkejut dengan kata-katanya. Dia dengan cepat menenangkan Sam Clemons. Tuan Clemons, tolong, maaf. Putri saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya akan memberinya pelajaran nanti. Monica juga marah. Dia meletakkan tangannya di bahu Daun dan memarahi, hei. Beraninya kau mendorong Mer Clemons pergi. Apa kau gila? Kau harus minta maaf padanya sekarang. Tidak mungkin. Kata Downy tegas. Aku tidak akan pernah meminta maaf kepada musuh saudara ipar. Begitu dia mengatakan itu, Monica mencekik leher Daun dan mendorongnya ke lantai. Downy jatuh di kepalanya dan menggaruk kulit kepalanya lagi. Itu sangat menyakitkan sehingga Daun hampir berteriak. Dia mengertakkan gigi dan mengerang, kakak iparku akan datang untukmu. Tunggu dan lihat saja. Saudara ipar. Sam mencibir. Maksudmu Zeke Williams? Yah, aku mengenalnya. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mance, kau tahu. Apa kau tahu Mance adalah teman baik Jenderal North? Daun membantah, yah, orang sepertimu tidak akan pernah tahu seberapa baik kakak iparku. Kamu hanya sekelompok monyet kecil baginya. Bajingan. Hentikan. Monica memukuli Daun di punggungnya. Berhenti mengatakan itu. Monica pernah menjadi sabuk hitam taekwondo sebelumnya. Oleh karena itu, hanya dengan beberapa pukulan, Daun hampir mengeluarkan darah dari mulutnya. Daun benar-benar putus asa sekarang saat air mata mengalir. Kakak ipar, di mana kamu? Tolong. Cukup. Sam menegur, dia menikah denganku hari ini. Jangan pukul dia sampai mati. Daun mencibir saat darah keluar dari mulutnya, jangan mau. Aku tidak akan menikah denganmu. Aku lebih baik mati. Yah, aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum kita tidur bersama. Haha. Sam menyeringai. Jangan pernah ingin mati sebelum melayaniku. Bagus. Semuanya sudah beres kalau begitu. Ayo bersiap-siap untuk pernikahanmu. Monica dengan cepat menimpali, ayo, sayang. Ayo pergi dan coba gaun pengantinmu. Monica memberi isyarat mata kepada pengawalnya untuk membawa Daun ke kamarnya. Yung Castaneda lalu berkata, Tuan Clemons, silakan masuk. Mari kita bahas proses pernikahannya. Sam mengangguk saat dia masuk dan duduk di tengah. Yung tidak punya pilihan selain duduk di sisinya. Sam bertingkah seperti dia adalah bos besar dalam keluarga sekarang. Zeke melesat sampai ke keluarga Hinton. Dia tahu aneh bahwa Daun dipanggil kembali ke keluarga Castaneda secara tiba-tiba. Dia mencoba menelepon Daun, tetapi teleponnya dimatikan. Ini membuatnya semakin khawatir. Karena itu, dia harus pergi dan mencarinya. Ketika dia sampai di persimpangan jalan, sebuah van tiba-tiba berhenti di depannya dan menghalangi jalannya. Hei, menyingkir dariku. Zeke berteriak marah. Seorang pria besar yang kuat muncul dari van. Dia adalah Scorpio. Mance telah mengirimnya untuk mengalahkan Zeke. Dia mengambil foto dan melirik Zeke, kamu Zeke Williams dari Linton Group. Hah? Dia mencariku. Siapa kamu? Tanya Zeke. Kamu tidak perlu tahu. Yang perlu kamu ketahui adalah kembali ke tempat asalmu. Kembali ke kota Oakhart sekarang. Atau yang lain. Bab 647. Zeke sama sekali tidak terancam. Dia membantah, kenapa kamu tidak kembali ke tempatmu sekarang? Tersesat, atau erem. Aku harus membuatmu tetap hidup. Tapi aku akan membuatmu memohon kematian. Kamu benar-benar penuh dengan dirimu sendiri. Scorpio melemparkan fotonya pergi dan membuka sabuk kulitnya. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi pedang dengan beberapa getar. Dia kemudian bergegas ke Zeke dan menyerangnya dengan pedang. Namun, Zeke tidak sedikit terintimidasi. Dia menggerakkan lengan kanannya dengan gerakan cepat, dan 4 jarum perak melesat keluar. Itu sangat cepat sehingga Scorpio tidak bisa bereaksi. Jarum-jarum itu ditembakkan langsung ke keempat jarinya yang memegang pedang. Arg!
Scorpio memekik dan melepaskan tangannya, menjatuhkan pedangnya. Zeke kemudian berjalan ke arahnya dan menendang perutnya dengan keras. Scorpio yang malang. Sebelum dia bisa bergerak, dia terkena pukulan lain dan menabrak Van dengan keras. Kapnya cekung, dan Scorpio terjebak di dalamnya. Aduh. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku. Brengsek. Dia pasti telah mematahkan tulang rusukku. Dia memandang Zeke, merasa takut. Dia adalah tuannya. Aku bahkan tidak bisa bereaksi terhadap serangannya barusan. Dia pasti dari tingkat master. Brengsek. Bagaimana bisa Mance memintaku untuk datang menjemputnya? Aku bukan lawannya. Dia pasti menyembunyikan identitasnya saat bertarung dengan Panter Senior dan Panter Junior. Atau, mereka akan terbunuh di tempat ketika Zeke menendang mereka. Zeke dengan cepat melompat ke Van dan mengemudikannya ke samping. Kemudian dia meraih kaki Scorpio dan menariknya keluar dari kap mesin yang penyok. Scorpio terlempar ke lantai, dan dia mencoba berjuang untuk melepaskan diri. Tubuhnya lesu. Brengsek. Tulang rusuk saya patah, dan saya pikir tulang belakang saya juga. Aku akan menjadi sayuran selama sisa hidupku. Zeke mengerutkan kening saat melihat tato kalajengking di wajah pria itu. Kamu dari pasukan kalajengking Xinjiang Utara. Apakah Mance mengirimmu? Beraninya dia berkolusi dengan organisasi tentara bayaran dan mengirimmu ke sini. Scorpio ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mencoba membuka mulutnya, dia memuntahkan banyak darah. Zeke mengeluarkan ponselnya dan memanggil Soul Wolf, tertangkap tentara bayaran ilegal. Datang dan bawa dia sekarang. Coba tebak. Saya baru saja memanggil saudara laki-laki saya Serigala Tunggal. Apakah Anda tahu nama lainnya? Dia Jenderal Utara yang terkenal kejam. Anda mengenalnya, kan? Zeke mencibir ke Scorpio. Apa? Jenderal Utara. Mata Scorpio melebar, dia benar-benar ketakutan. Jenderal Utara adalah saudaranya. Bagaimana Mance bisa mengatakan Jenderal North adalah temannya? Betapa konyolnya. Tunggu sebentar, jika Jenderal North adalah saudaranya, maka dia. Kau adalah marsekal hebat. Bingo. Scorpio memuntahkan lebih banyak darah dan menjadi shock. Dia kemudian pingsan. Zeke meninggalkannya di sana dan pergi mengambil mobilnya. Aku tidak bisa berhenti. Aku harus menemukan Downey sekarang. Dia pasti dalam bahaya. Mengikuti GPS di mobilnya, dia segera tiba di tujuan, rumah Castaneda di East School. Yang mengejutkannya, rumah besar Castaneda hanya berjarak 1 blok dari pangkalan militer School Timur. Tuan Jeffrey, ayah Shannon Hans, sedang tinggal di sana sekarang. Mungkin saya bisa meminta bantuan mereka. Namun, Zeke Williams tidak banyak berpikir. Dia memarkir mobilnya dan berjalan ke mansion secara langsung. Mansion Castaneda diterangi dengan penerangan dan dekorasi. Semua orang di rumah itu sibuk dan tidak melihatnya berjalan masuk. Dia menemukan Yung Castaneda, Monica, dan Sam Clemons mengobrol dengan gembira di ruang tamu. Bab 648. Yah, sudah waktunya presiden datang. Bisakah seseorang menurunkan daun ke sini? Sam melihat arlojinya dan berseru. Boleh saya tahu siapa ketuanya? Tanya Yung Castaneda. Douglas Timms. Apa? Seru Yung Castaneda dan Monica. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Maksud Anda Tuan? Douglas Timms, Menteri Angkatan Bersenjata Kota. Ya, itu dia. Sam mengangguk. Yung Castaneda dan Monica semakin bersemangat. Tuan Clemons, Anda benar-benar hebat. Bahkan Tuan Timms ada di sini. Yah, kami merasa terhormat dia menjadi ketua. Cepat, minta Downey turun sekarang. Segera, 2 pengawal membawa Daun ke ruang tamu. Pada saat itu, Zeke berjalan melewati pintu. Dia tidak mengenali Downey pada pandangan pertama. Sebaliknya, dia mengasihani gadis itu. Rambutnya acak-acakan dan sebagian kecil kulit kepalanya telah tergores. Kepalanya berlumuran darah. Bagaimana mereka bisa menyiksa pembantu mereka seperti ini? Zeke berpikir dalam hati. Dia salah mengira Daun sebagai salah satu pelayan Castaneda. Kenapa dia tidak berdandan? Di mana gaun pengantinnya? Bagaimana kita bisa menikah ketika dia berantakan seperti ini? Sam tampak tidak senang. Para pengawal itu mengangkat bahu dan menjawab, Tuan, dia tidak mengizinkan kami mendandaninya. Kami tidak punya pilihan.
Bajingan. Aku menyuruhmu untuk bersikap. Apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu memiliki keinginan mati? Monica menegurnya di depan semua orang. Daun menggertakkan giginya dan berkata, aku sudah memberitahumu. Aku tidak akan menikahi bajingan ini bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Kakak iparku akan membalas dendam untukku. Tunggu dan lihat saja. Sialan. Bahkan jika Zeke datang, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Tiba-tiba, Zeke mendengar suara Daun. Dia terkejut dan merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantungnya. Dia menatap gadis yang rambutnya acak-acakan. Itu Downy. Gadis kecil yang pintar dan cantik disiksa seperti ini. Brengsek. Castanedas, kalian semua adalah daging mati. Dia mengatupkan giginya dan berjalan ke aula, melemparkan pukulan ke pengawal yang berada di samping Downy. Dia kemudian berjongkok dan mencoba membantunya berdiri. Namun, Daun menolak, jangan sentuh aku. Baru pada saat itulah Zeke memperhatikan bekas sidik jari di kedua sisi wajahnya. Bahkan darah dari sudut mulutnya telah mengering. Zeke merasa kasihan padanya. Bagaimana mereka bisa melakukan ini padanya? Marsekal Agung, yang sekeras batu, tiba-tiba tersedak oleh isak tangis. Downy, ini aku. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Daun gemetar seperti daun ketika dia menatapnya. Segera setelah dia menyadari bahwa itu adalah Zeke, dia kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Zeke, kamu di sini. Bewah. Aha. Ha. Kamu akhirnya di sini. Aku merindukanmu. Dia memeluknya dan menangis histeris. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Tanya Yung Castaneda dengan marah. Keluar. Kalau tidak, pengawalku akan mengusirmu. Zeke memelototinya dengan kejam dan mengabaikannya. Dia memeluk Daun dan meletakkannya di sofa. Downy memeluknya erat. Dia takut dia akan meninggalkannya lagi. Zeke menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan seorang pelayan di sebelahnya, bawakan aku kotak P3K. Pelayan itu tampak tidak senang, siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa yang memberiku perintah? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zeke mencekiknya dan melemparkannya. Kepala pelayan itu menembus langit-langit dan tersangkut di sana. Tubuhnya bergoyang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Bab 649. Zeke kemudian memelototi pelayan lain, bawakan aku kotak P3K jika kamu tidak ingin berakhir seperti dia. Pembantu itu ketakutan. Dia dengan cepat pergi terburu-buru. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke rumahku dan memukuli orang-orangku? Tanya Yung Castaneda lagi. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Kata Monica, tampak bingung. Kau tidak mengenalnya. Dia saudara ipar Daun dan salah satu musuh terbesar Mance, kata Sam. Tiba-tiba, Yung Castaneda dan Monica menjadi marah. Jadi kau bajingan tak berguna yang bergantung pada keluarga Linton. Ini urusan keluarga kami dan bukan urusanmu. Keluar dari rumah kami sekarang. Zeke ingin bangun, tapi Daun tidak mau melepaskannya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain duduk diam. Dia memandang Yung Castaneda dengan acuh tak acuh. Siapapun yang memukul Downy, pergi dan patahkan salah satu tanganmu sekarang. Diam. Beraninya kau berbicara kepada kami seperti ini. Yung Castaneda berteriak marah. Monica langsung menimpali, mengapa repot-repot dengannya. Minta petugas keamanan untuk membawanya keluar. Aku muak melihatnya di rumah kita. Pengawal, bawa dia keluar sekarang. Teriak Yung Castaneda. Segera, lebih dari 10 penjaga keamanan masuk. Tuan, tolong. Jika tidak, kami akan mengantarmu keluar. Kata salah satu satpam. Zeke mencibir, usir aku jika kamu bisa. Sialan. Kawan, tangkap dia. Semua penjaga keamanan pergi ke Zeke pada saat yang sama. Zeke Williams menggerakkan tangannya, dan jarum perak terbang langsung ke kipas langit-langit. Kipas angin berputar berkecepatan tinggi ditembak jatuh, menjatuhkan 4 atau 5 penjaga keamanan ke lantai. Kipas angin itu bahkan sampai mengelupas kulit kepala 2 satpam hingga menimbulkan adegan berdarah. 5 penjaga keamanan yang tersisa tercengang, dan mereka gemetar ketakutan. Dia baik. Hati-hati. Tapi pemimpin keamanan berteriak lagi, tunggu apa lagi? Pergi dan bawa dia turun sekarang. Penjaga keamanan tidak punya pilihan selain melawan Zeke lagi.
Zeke masih memegang daun di tangannya. Dia hanya bisa menggerakkan kakinya. Dia menarik karpet dengan keras. Penjaga keamanan terpeleset dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, Zeke mengambil salah satu kursi di sampingnya dan melemparkannya ke arah mereka. Dia melemparkannya begitu keras sehingga kursi kayu cendana yang kokoh itu segera hancur menjadi bubuk ketika menyentuh tanah. Kelima penjaga dihancurkan oleh kursi. Mereka tewas di tempat. Astaga! Semua orang terkejut melihat pemandangan seperti itu. Dia terlalu kuat. Ya Tuhan! Dia memusnahkan semua penjaga keamanan bahkan tanpa berdiri. Kami telah meremehkan dia. Zeke menatap Yung Castaneda lagi, siapa yang melakukan ini pada Downey? Pergi dan patahkan salah satu tanganmu sekarang. Jika Downey memberitahuku nanti, aku akan mematahkan kedua tanganmu. Zeke, jadi kamu pikir kamu bisa bertarung. Tapi bagaimana dengan senjata? Biarkan aku memperingatkanmu, Douglas Timms, Menteri Angkatan Bersenjata Kota, akan datang sekarang. Aku akan membiarkan dia meledakkan otakmu dengan senjatanya nanti. Yung Castaneda dan Monica tidak takut pada Zeke Williams setelah mengetahui bahwa Douglas Timms akan datang. Ya, kamu benar. Tembak saja dia. Dia kejam dan kejam. Dia orang yang sangat berbahaya. Dia harus ditembak mati. Sehat. Zeke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku telah memberimu kesempatan. Jangan salahkan aku untuk itu. Downey, katakan padaku. Siapa yang memukulmu? Dawn mendongak dan menatap Monica dengan hati-hati. Bajingan, kenapa kamu menatapku? Aku memukulmu untuk kebaikanmu sendiri, kata Monica cepat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zeke mengambil pisau pengupas di sampingnya dan pergi ke Monica dalam sekejap. Dia membelai dua kali. So. Tiba-tiba, lengan Monica terpotong. Anggota tubuhnya jatuh ke tanah dan darah segar mulai memercik keluar deras. Bab 650. Monica menjerit dan pingsan di tempat. Dia kesakitan yang tak tertahankan. Semua orang juga terkejut. Mereka takut pada Zeke. Raksasa. Dia monster. Bagaimana dia bisa memotong lengannya begitu saja? Yung Castaneda dan Sam Clemons mundur selangkah. Mereka hampir tidak bisa bernapas sekarang. Pengawal, kirim Nyonya ke rumah sakit. Cepat. Yung Castaneda meraung. Tapi tidak ada yang berani mendekati wanita itu. Surat-surat berharga jatuh di lantai, dan beberapa pelayan ketakutan sampai mati. Tolong, 1 juta untuk mereka yang membawa Nyonya ke rumah sakit. Yung Castaneda memohon. Baru kemudian dua pria bangun. Satu menggendong Monica di punggungnya, dan yang lain memegang tangannya dan dengan cepat pergi ke rumah sakit. Siapa lagi? Keluarlah sekarang. Jangan biarkan Downey menunjukmu. Zeke Williams memandang kerumunan itu dengan senyum muram. Entah kamu ingin kehilangan salah satu tanganmu atau kedua lenganmu. Pilih salah satu. Sam gemetar. Brengsek. Jika saya tahu dia begitu kuat dan kejam, saya tidak akan menyentuhnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Zeke Williams, aku tahu kamu kuat di Oahart City, tapi kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau di East Coast. Douglas Timms, Menteri Angkatan Bersenjata Kota, akan datang. Dia presiden saya. Anda tidak bisa mengalahkannya di sini. Saya pikir Anda harus pergi sebelum dia datang. Pergi. Kurasa dia yang harus pergi, bukan aku. Zeke menggeram dingin. Begitu dia selesai berbicara, Douglas Timms tiba. Sebuah angkatan bersenjata tiba-tiba masuk ke kompleks, dan Douglas Timms masuk. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres begitu dia memasuki mansion. Dan ketika dia melihat adegan berdarah di aula, dia menjadi waspada. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Yung Castaneda dan Sam Clemons dengan cepat mengikutinya. Puan Timms. Tolong, bantu kami. Zeke Williams mendobrak masuk ke rumah saya dan melukai semua orang saya. Dia bahkan memotong lengan istri saya. Apa? Douglas Timms marah. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu di siang bolong? Siapa Zeke Williams? Itu dia. Sam menunjuk Zeke. Letakkan tanganmu di kepala dan jongkok. Douglas Timms kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Zeke Williams. Lakukan sekarang, atau aku akan menembak. Zeke Williams hanya menggelengkan kepalanya.
Aku benci saat pistol mengarah padaku. Dia kemudian mengeluarkan teleponnya dan memanggil Shannon Hans. Hans si bodoh. Datanglah ke keluarga Castaneda di East Coast sekarang. Saatnya membayar tagihan medismu. Shannon Hans bingung. Dia masih mengkhawatirkan tagihan medis akhir-akhir ini. Dia telah mengambil 100 juta untuk diberikan kepada Zeke, tetapi pria itu tidak senang menerimanya. Dia ingin aku berlutut di depannya. Aku lebih baik mati. Karena Zeke Williams telah meneleponnya untuk melunasi tagihan medisnya, dia tidak ragu-ragu untuk segera menyetujuinya. Hans si bodoh. Siapa dia? Hans the Fool. Apakah dia seseorang yang kuat di East Coast? Nama yang aneh. Sam bingung. Ini East Coast. Apakah Anda pikir Anda berada di kota Oakhart sekarang? Sam menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Lagi pula, tidak ada yang bisa datang dan menyelamatkannya sekarang. Obat yang lambat tidak dapat memenuhi keadaan darurat. Ya kamu benar, kata Douglas. Bawa dia sekarang. Atau aku akan menembak kepalanya. Zeke dikelilingi. Dawn sudah sadar sekarang, dan tiba-tiba, dia menjadi takut. Dia mengenal Douglas dengan baik. Zeke Williams mungkin bukan lawannya jika bantuannya tidak datang tepat waktu. Zeke, pergi saja. Jangan ganggu aku. Aku bisa mengambil ini sendiri.